Mari. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Wah, luar biasa, Pak. Baik. Luar biasa ya, baik ya, Bu. Ya. Jadi baik, Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan ya. Jadi Ya, untuk durasinya, waktunya itu hanya 15 menit ya. baik, benar, Pak. Ya. Jadi kita langsung mulai saja ya, Bu. Ya, Pak, silakan, Pak. Ya. Jadi kira-kira topik yang akan kita bicarakan hari ini itu terkait apa ya, Bu? Jadi saya ingin membicarakan tentang bagaimana eh, mengatasi murid-murid yang sering datang terlambat, Pak. Jadi mengatasi murid-murid yang sering datang terlambat ya, Bu. Ya, ya, benar, Pak. Jadi di sekolah Ibu ya itu banyak sering murid-murid yang datang terlambat ya, Bu. Ya, begitu, Pak, karena memang daerahnya yang apa ya, daerah tempat saya itu desa, jadi eh, sangat memungkinkan anak-anak itu untuk begitu, untuk datang terlambat, terutama anak laki-lakinya, Pak. Dari apa yang Ibu katakan tadi terkait dengan murid-murid yang datang terlambat itu yang cukup mengganggu kegiatan pembelajaran ya, Bu. Iya, Pak, benar. Ya. Jadi Kira-kira memang begitu. situasinya seperti apa itu, Bu, di sekolah Ibu itu? Jadi situasinya adalah terutama kalau hari Senin ya, Pak ya. Hari Senin Ya. tapi juga beberapa hari-hari lain itu ada beberapa anak ya, terutama anak laki-laki itu hampir merata di kelas-kelas itu datang terlambat dan apa ini mengganggu proses pembelajaran yang sedang berlangsung seperti itu, Pak. Ya, baik. Kira-kira apa yang mempengaruhi sampai anak-anak itu datang terlambat ya? Ya kalau dari hasil yang wawancara atau hasil saya perbincangan dengan anak-anak itu, Pak, eh, ada beberapa faktor yang membuat mereka terlambat itu. Jadi karena pengaruh bangun yang tidak bisa bangun pagi. Itu kenapa tidak bisa bangun pagi, Pak? Karena ini mereka lambat tidur. Gitu. Lalu ada juga karena jarak yang jauh. Jarak yang jauh, ada anak itu yang sampai 10 kilo dan itu tidak ada akses kendaraan. Karena ini di desa tidak ada transportasi umum pendukung. Nah, orang tua ada yang tidak memiliki kendaraan untuk antar anaknya, tapi ada juga karena faktor ekonomi, Pak. Jadi Uh, anak-anak itu disuruh bekerja di pagi hari sebelum mereka berangkat sekolah. iya, baik, Bu. Situasi yang diinginkan Ibu seperti apa? Ya pastilah saya situasi yang saya inginkan tuh anak-anak itu punya kedisiplinan karena itu bagian dari bukan saja bagian dari penilaian tapi proses pendidikan bagaimana anak-anak itu kita ubah karakternya yang tidak disiplin menjadi disiplin seperti itu. Iya, baik, Bu. Eh, hal apa yang bisa membuat agar apa yang Ibu inginkan itu bisa terwujud? Saya eh, merancang apa yang saya ingin kerjakan tuh Pak ya. Iya. Bagaimana supaya anak-anak itu tepat waktu, tidak terlambat. Itu eh, ini mereka bisa datang lebih tepat waktu, lalu mereka bisa mengatur waktu dengan baik, kendati jaraknya jauh, harus jalan kaki. Tapi kalau mereka datang lebih awal, berangkat lebih awal, bangun lebih awal, pasti keterlambatannya itu tidak terlalu siang. Begitu juga dengan yang bekerja bersama orang tuanya itu seperti itu, Pak. Iya, baik. Kira-kira untuk
dari hal yang sudah Ibu sampaikan, anak-anak datang terlambat yang menyebabkan kegiatan pembelajaran itu kurang baik. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk agar supaya peserta didik ini tidak menyebabkan tidak menyebabkan atau mengganggu kegiatan pembelajaran? Ya, jadi yang saya lakukan, Pak, itu supaya anak-anak tidak datang terlambat dan mengganggu proses belajar, itu adalah berkunjung ke orang tua, lalu menyelaraskan mindset tentang kedisiplinan kepada anak. Pada orang tua memberi pengertian, misalnya bagaimana membangunkan anaknya lebih pagi, supaya yang berjalan jauh itu bisa tepat waktu. Lalu juga membangunkan anak lebih pagi ketika mengajak mereka bekerja lebih dulu. Intinya begini, Pak, memanage waktu anak-anak. Nah, ini kan perlu kerjasama dengan orang tua dalam hal ini. Bagaimana orang tua bisa membangunkan anak lebih pagi atau bekerjanya itu dipindah ke sore hari misalnya. Karena memang keadaan di tempat saya itu begitu, anak-anak, yaitu dari anak-anak petani atau orang-orang yang bekerja di kebun. Seperti itu, Pak. Iya, baik. Untuk mendukung hal tersebut, Bu, apa yang harus Ibu siapkan? Ya, satu, Pak, ya, saya punya partner yang saya ajak untuk berkunjung ke anak-anak. Lalu dua, saya yang saya siapkan adalah bagaimana ini kesepakatan saya dengan anak-anak. Kesepakatan kalau mereka lambat hadir ya harus seperti ini kesepakatannya gitu. Nah, itu apa yang saya siapkan untuk bagaimana membuat anak-anak ini tidak lagi terlambat datang. Kalau perlu saya menyiapkan satu ini atau mendidik mereka atau melatih mereka untuk menuliskan jadwal harian apa yang harus mereka kerjakan di rumah sehingga mereka terarah untuk memenuhi waktu mereka sehingga tidak lagi terlambat. Baik. Kira-kira hal yang bisa memastikan bahwa apa yang akan dibuat Ibu itu bisa berjalan dengan baik seperti apa kira-kira ya? Maksudnya ukurannya gitu, Pak, ya? Iya, untuk memastikan semua itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencananya Ibu. Iya, jadi saya untuk memastikan itu, saya pertama kan saya punya ini Pak, buku presensi ya atau absensi untuk siswa. Lalu secara berkala saya membuat laporan-laporan kepada orang tua tentang kehadiran karena ada juga anak yang terlambat itu bukan karena faktor dari rumah, tetapi karena mereka sengaja memperlambat diri. Nah, itu kan harus ada laporan-laporan kepada orang tua. Kemudian saya bekerja sama dengan wali-wali kelas, karena saya mengajar di SMP, jadi sebagai guru mata pelajaran. Lalu saya bekerja sama dengan wali kelas bagaimana mendeteksi anak-anak, sehingga ada progresnya. Lalu kalau lambat 1 minggu 5 hari, progresnya berarti sudah harus terkurangi. Dalam 1 bulan hitung berapa lambat, maka ini harus ada progres yang bisa saya buat atau saya laporkan. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Bu. Kira-kira, Bu, kriteria apa yang Ibu inginkan dari apa yang akan Ibu lakukan untuk membuat anak-anak ini agar tidak datang terlambat seperti itu? Ya, kan ada apa istilahnya, ada kesepakatan kelas ya, Pak, ya. Jadi kriterianya adalah kalau mereka dianggap tidak terlambat, misalnya kalau nih sebelum pembelajaran atau sebelum bel masuk kelas itu berbunyi, mereka sudah ada di mana ini? Sudah ada di halaman sekolah. Gitu. Yang kedua, mereka saya pastikan itu mereka ada di kelas ketika saya hadir sudah. Dan saya memastikan bahwa mereka mengikuti pembelajaran yang saya
lakukan seperti itu. Jadi itu kriterianya. Ada lagi Bu kriterianya? Ya itu ya. Mungkin apa ya, progres dari eh, pembelajaran itu sendiri, artinya kalau anak-anak lambat kan pasti otomatis tidak efektif belajarnya ya Pak ya. Nah, jadi kalau salah satu indikasi bahwa anak itu berhasil adalah dia tepat waktu, begitu. Sehingga kriterianya adalah pada nilai-nilainya atau progres pembelajaran yang anak itu alami. Jadi kalau nilainya semakin baik atau prestasinya semakin baik, berarti memang eh, dia sudah tidak lagi terlambat gitu. Ya baik Bu. Kira-kira Bu, alternatif apa yang bisa Ibu gunakan untuk membuat siswa itu agar supaya mereka tidak datang terlambat lagi. Nah, sesuai dengan percakapan ini, Bu. Alternatif lain ya Pak ya. Iya, iya, iya. Jadi eh, saya meneliti apa yang jadi sebab ya, begitu. Jadi alternatif lainnya adalah selain saya berkunjung tadi, selain saya bekerja sama dengan wali kelas adalah pendekatan person to person. Jadi pendekatan individu kepada anak-anak, begitu. Lalu mengajari mereka, Pak, membuat jadwal. Itu alternatif-alternatif yang saya bisa gunakan supaya membiasakan mereka untuk berdisiplin, baik di dalam kelas maupun kehadiran mereka di sekolah secara umum. Seperti itu. Baik, Bu. Kira-kira siapa saja yang bisa Ibu minta untuk mendukung programnya Ibu membuat siswa itu tidak datang terlambat lagi? Kira-kira siapa yang bisa Ibu minta dukungan sekolah? Saya pertama pasti berkoordinasi dengan kepala sekolah Ya, sebagai pimpinan ya. Itu berkoordinasi ketika saya melakukan perkunjungan. Dia tahu kemana saya eh, berkunjung, yaitu kepada anak-anak yang bernama. Itu yang pertama. Kemudian saya bekerja sama dengan urusan kesiswaan di sekolah. Bagaimana eh, dengan kesiswaan ini saya bisa ini apa berkolaborasi untuk mendisiplinkan anak. Lalu dengan anak-anak itu tentunya kan seperti itu pendekatan personal tadi. Tetapi juga yang terlibat adalah orang tua, juga komite sekolah. Seperti itu, Pak. baik Bu. Saya rasa luar biasa apa yang sudah disampaikan terkait dengan bagaimana anak itu datang terlambat. Nah, baik Bu, di saat ini saya ingin tahu kira-kira dari percakapan ini apa yang bisa Ibu simpulkan? Ya. Dari percakapan ini saya simpulkan bahwa anak-anak yang terlambat, yang sering datang terlambat ke sekolah itu, bila dengan beberapa cara yang sudah saya perbincangkan dengan Bapak tadi, mereka akan memiliki kebiasaan, lalu melakukan pembiasaan, kedisiplinan mereka baik pada saat di rumah, misalnya bangun tidur lebih awal, bangun lebih cepat, ya sehingga apapun kendalanya itu pasti pasti akan teratasi jikalau mereka bisa mengatur waktu dengan baik. Ya, baik Bu, apa yang menjadi insight dari sesi percakapan ini Bu? Ya, saya mendapatkan satu hal bahwa kita tetap bisa membangun anak, ya, berkaitan dengan kedisiplinan itu, apapun kendalanya, halangannya, itu bisa kita lakukan ketika kita mempunyai niat untuk bagaimana mengarahkan anak itu menjalani kehidupannya, sehingga ya mereka bisa melakukan hal-hal yang sebetulnya mereka punya potensi itu. Nah, jadi bagi saya insight-nya adalah
saya bisa mengarahkan anak-anak itu untuk tidak datang terlambat seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, luar biasa sekali, Bu. Saya rasa dari apa yang sudah Ibu sampaikan, berusaha menjawab pertanyaan dari saya. Mohon maaf jika dalam pertanyaan saya mungkin agak sedikit terlalu mencari tahu lebih jauh. Tetapi maksud saya adalah bagaimana bisa menggali potensi Ibu. Saya yakin dan percaya bahwa Ibu mampu untuk menyelesaikan segala kendala yang muncul di sekolah. Misalnya siswa datang terlambat itu, mereka membuat pembelajaran itu terganggu ya Bu. Ya mudah-mudahan dengan apa yang Ibu lakukan itu bisa memberikan dampak positif di sekolahnya Ibu. Baik, terima kasih Bu. Saya rasa untuk sesi kita, percakapan kita di saat ini sudah cukup karena memang waktunya juga sudah lewat ya Bu. Ya. Ya, terima kasih Bu atas Terima kasih waktunya. kembali Mohon Pak maaf Megi. jika Ya, Tuhan berkati. Recordingnya di stop ya Pak.